Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cuti Nalar, teman-teman. Insya Allah saya akan membacakan kitab Kiai Imaduddin Usman yang berjudul Al-Ma'arifur Rabbaniyah. Kemarin Kiai Imad telah dituduh menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Kiai Qurtubi. Di sini Kiai Imad akan memberi warning, akan membalas pemikiran Kiai Qurtubi tersebut. Dalam tulisannya di dalam kitab Ihyaul Maut yang ditulis kembali oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, di sini saya ucapkan ya, saya bacakan. Qala Qurtubi Lebak, berkata Qurtubi Lebak, qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darini ajmain amin. Wa rabi'u harrama hadha ta'inu takbila aidi sa'adati al-alawiyya bi an qala amamah bihi wa isabatihi salasa marrah. Nah, ini yang keempat, Kiai Qurtubi telah mengharamkan, yang ditulis ya oleh Kiai Imad lagi. Ini tulisan Kiai Qurtubi. Kiai Qurtubi menyebutkan bahwasanya Kiai Imad telah mengharamkan, ya, hadza ta'in, si pencela ini telah mengharamkan, ditunjukkan oleh kepada Kiai Imad takbila aidi sa'adati al-alawiyati, untuk mencium tangan Sa'adah al-alawiyah, Sa'adah Ba'alawi, bi anqala amamah dobihi, seraya berkata di hadapan para pengikutnya, wa isobatihi, dan fanatiknya, salah samarroh, 3 kali. Apa kata Kiai Imad yang ditulis oleh Kiai Qurtubi? Haramun takbilu aidihim min ibtida'i hadzal yaum, haramun takbilu aidihim min ibtida'i hadzal yaum, haramun takbilu aidihim min ibtida'i hadzal yaum. Di haram, kata Kiai Imad, mencium tangan Ba'alawi pada hari ini. Haram, kata Kiai Imad, mencium tangan mereka Ba'alawi hari ini. Haram mencium tangan Ba'alawi hari ini, dimulai hari ini, kata Kiai Imad. Qultu, kata Kiai Qurtubi, fatwa kahadhihi ya ta'in batilatun ghairu muwafiqatin li syar'i wasyawab. Ucapan saya, kata Kiai Qurtubi, fatwamu itu nyeleneh, Imad, katanya gitu. Wahai ta'in, wahai orang yang mencela, batilatun, itu batil fatwamu itu, ghairu muwafiqat, tidak sesuai li syar'i, kepada syariat, waswabi, dan kebenaran. Oke, bi maqalahu al-Imam Nawawi rahimallahu taala, terus sampai selesai ya. Nah, qultu di sini adalah balasan dari ucapan Kiai Qurtubi yang ditulis oleh Kiai Imad. Qultu, ngucap sapa saya, yaitu Kiai Imad. Gini, Kiai Qurtubi, saya jelaskan. Naam, ya, ana qultu, iya saya berkata seperti itu. Bi annahu yuhramu takbilu ya di ba'alawi limada. Kenapa saya mengharamkan mengajak pengikut saya, mengajak umat-umat yang tersesat di jalan yang tidak benar, gitu kan, kata Kiai, atau tersesat di jalan yang benar lah, bahasa halusnya seperti itu. Diharamkan mencium tangan Ba'alawi, limada, kenapa seperti ini? Al jawabu, jawabannya, bima fi nafsil marji alladhi atahu Qurtubi Lebak. Saya mengambil referensi yang sama yang dikeluarkan oleh Kiai Qurtubi Lebak. Jadi sama-sama ngambil referensinya dari mana? Fangdur, maka perhatikanlah ya akhil karim, wahai saudaraku yang mulia. Qaulal Imam Nawawi, ucapan Imam Nawawi, sama-sama Kiai Qurtubi mengambil jawaban dari Imam Nawawi, fatwanya saya juga mengambil dari Imam Nawawi, sama-sama kita menggunakan Imam Nawawi. Anna hukma takbilal yadi isnani, bahwasanya hukum mencium tangan itu ada 2. Yang pertama adalah mustahabun, yang pertama adalah mustahab, dianjurkan. Yang kedua makruhun syadidul karohah, yang kedua adalah makruh, sangat makruh. Wa indal mutawalli haram, bahkan menurut Imam Mutawalli yaitu haram. Jadi hukumnya Kiai Qurtubi mencium tangan itu ada 3. Salah satunya pendapat Imam Mutawalli. Yang pertama mustahab, yang kedua makruh, sangat makruh, yang ketiga adalah haram menurut Mutawalli. Saya akan jelaskan. Amal mustahabbu, adapun yang sunnah, yang dianjurkan adalah fakata bili lil ilmin wa salahin wa syarafin, seperti mencium orang yang berilmu, wasolahin, dan orang yang soleh, wasyarafin, dan orang yang mulia karena ilmunya. Jadi ini sunnah. Dikatakan sunnah itu kayak Qurtubi, ilmunya, kesolehannya, kemuliaannya, intelektualnya, nah itu baru sunnah. Jadi ilmunya itu mendorong dirinya, mendorong kemanusiaannya. Nah itu baru hukumnya sunnah. Wa amal makruhu, dan adapun makruh awil haram, adapun atau haram. Jadi dua-duanya nih, makruh haram. Fatakbili lil gina wajahin wa dunya, seperti mencium orang yang kaya, orang yang memiliki pangkat, dan orang yang memiliki kedudukan sosial dunianya. Jadi ini hukumnya bisa makruh, bisa haram, kata Kiai Imad. Fannasu yuqabbiluna aida ba'alawi qabla zamanina hadha li husni dhanihim anna lahum syarafan bidalil.
bahwasanya manusia yang mencium tangan Ba'alawi sebelum zaman kami terjadinya ini, mereka ya berprasangka husnudzon kepada kaum-kaum Ba'alawi, karena pada saat itu tesis saya belum diluncurkan, belum viral saat ini, gitu kan. Annalahum syarafan, mereka itu mencium tangan Ba'alawi karena memuliakan. Bidalilin annahum la yuqabbiluna aida ulama'im faqat, dengan bukti bahwasanya mereka tuh setidaknya mencium tangan mereka Ba'alawi itu karena dianggap mulia pada saat itu, karena saat itu belum terjadi tesis saya, gitu kan. Bahkan bukan sampai itu aja, bal juhala wal fusaqa minhum aidon, bahkan kalangan dari Ba'alawi yang bodoh, yang fasik, dari antara mereka juga ya dicium tangannya sama manusia, sama masyarakat, karena mereka tidak tahu pada saat itu, gitu loh. Ya semuanya pokoknya Habib keturunan Nabi. Semenjak saya datang membawa tesis saya, kata Kiai Imad, masyarakat sadar pelan-pelan. Jadi masyarakat sadar pelan-pelan mana yang Habib yang palsu, mana yang keturunan Nabi yang asli, seperti itu. Bahkan pada saat itu pun orang yang bodoh dari kalangan Habib dicium tangannya, ya kan, orang yang fasik pun yang dicium tangannya. Tapi sekarang alhamdulillah kata Kiai Imad ada perubahan seperti itu, sedikit-sedikit. Falamma tabayyana annahum laisu minasyurafa'i li inqita'i nasabihim ilan nabiyyi fantafatil ilat. Maka tatkala jelas sekarang bahwasannya mereka itu emang bukan dari keturunan yang mulia dari Kanjeng Nabi, linkita'i nasabihim, karena terputusnya nasab mereka, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fantafatil ilat, maka hilanglah alasan tersebut. Jadi nggak berlaku lagi tuh, karena mereka sudah yakin nih, masyarakat sudah melek, gitu kan, bahwasanya Habib-habib itu juga tidak semuanya keturunan Kanjeng Nabi. Jadi ya meski husnudzon, kata Kiai Imad, seperti itu. Udah hilanglah ilatnya, seperti itu. Kalau kita lihat mencium tangan mereka, karena sudah hilang ilatnya pada saat ini, kata Kiai Imad, seperti itu. Maka fayuhramu takbilu aidihim, maka diharamkan mencium tangan mereka, ilalil ulama minhum wasolihina, kecuali bagi para ulamanya, minhum dari mereka, wasolihina dan orang-orang yang soleh. Kata Kiai Imad, ya meskipun di kalangan Ba'alawi itu kan banyak ulama-ulama, ya itu dikecualikan. Kalau dari kalangan Ba'alawinya itu ya ulama, ya kita cium tangan karena kita menghormati ilmunya, menghormati kesolehannya. Tapi kalau yang jebrus nggak jelas, gitu kan, bukan keturunan Nabi, ya ngapain, gitu. Kiai Imad seperti itu. Wa yukhsha mimman qabbala aidi Ba'alawi li ilati syarafi dukhuluhum fil i'anah alal masiyah, dan dikhawatirkan, kata Kiai Imad, ketika seseorang mencium tangan Ba'alawi karena ilatnya itu kemuliaan, dukhuluhum, maka akan masuk nih mereka fil i'anah, masyarakat fil i'anah, dalam menolong al masiyati, atas maksiat. Kalau kalian, kata Kiai Imad, mencium tangan mereka padahal mereka itu bukan Habib, tapi itu suka ngedawir, hanya ngaku saja keturunan Nabi, tapi kalian menghormatinya, maka itu kalian menolong atas kemaksiatan, kata Kiai Imad. Kenapa? Li'annal intisab ila ghairi abaihim wa ummahatihim maksiatun, karena sesungguhnya bernasab kepada selain bapak-bapaknya dan ibu-ibunya maksiatun, iku maksiat. Wa qad dhahara zuhuran baina annahum laisu min dzurratin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya jelaslah dengan jelas-jelasnya di antara kami bahwasannya mereka itu bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu teman-teman penjelasan dari Kiai Imad. Yang selanjutnya yaitu qala Qurtubi Lebak. Kiai Qurtubi Lebak berkata, Abuya Qurtubi Lebak berkata, al-khamisu, yang kelima, tahrimu hadata'in. Kiai Imad ini, kata Kiai Qurtubi, yaitu nikahun, menikahi wanita-wanita Indonesia lirijali, bagi laki-laki, min sa'adati al-alawiyah fi ba'di muhadaratihi amama dhabihi wa isobatihi bi anqala min itidai hadil lailati kulna haramun ala nisa'i su'bil Indonesia an nikah. Jadi kata Kiai Qurtubi, Kiai Imad ini ya, beliau mengharamkan seorang perempuan Indonesia dinikahi oleh laki-laki Ba'alawi. Kata Kiai Imad haram. Nah, kita lihat apa jawaban Kiai Imad mengenai tentang hal itu, teman-teman. Kultu, saya berkata, na'am, kultu, ya, kata Kiai Imad, kultu ana dzalik, saya yang berkata seperti itu. Lakin, akan tetapi, lamin wijhatis syariah, bukan dari pandangan atau kacamata syariat saya berkata seperti itu. Bal min wajhatil mu'aqabah asyubiyah,
Akan tetapi dari pandangan balasan, dari pandangan balasan, kata Imam Mu'aqobah, balasan atas golongan wal asobiyati dan fanatik mereka. Kenapa? Mereka juga selalu mendepankan golongannya, fanatik ke golongannya sendiri, di annahum, karena sesungguhnya mereka haramu banatahum, karena mereka juga mengharamkan anak-anak perempuan mereka, di abnaina, kepada anak-anak kita, al Indonesian, orang Indonesia, keturunan Nabi itu, ya para habaib nggak boleh nikah sama orang Indonesia, hukumnya haram. Ini ada di kitab-kitab mereka. Oleh karena itu saya pun mengharamkan orang Indonesia, kata Kiai Imad, khusus perempuannya, menikah dengan orang-orang Ba'alawi. Makanya saya counter balik tuh, kata Kiai Imad gitu. Falaqabha an naqul haramun lana an nujawwija banatana atau banatina li abnaihim. Fala qabha, maka tidak ada celaan ketika kami berkata haramun, haram lana bagi kami, anujawi jabadatihim di abnaina, untuk mengawinkan anak-anak perempuan kita kepada anak-anak laki mereka. Gitu kata Kiai Imad. Tidak ada kesalahan juga sih ngomong seperti itu, saya balikin gitu kata Kiai Imad. Kalau Allah Ta'ala berfirman, sinten Allah Ta'ala, wa in aqibatum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wali an sabartum wala huwa khairul sabirin, kata Kiai Imad. Jika, ini Quran ya, jika kalian mampu membalas, maka balaslah seperti seumpama kalian disakiti atau dibalas olehnya. Walain sabartum, dan jika kalian sabar, lahua, maka itu khairus lisabirin, lebih baik kepada orang-orang yang sabar. Tapi Kiai Imam tetap ingin membalas gitu loh, memberikan peringatan kepada mereka gitu, biar mereka tidak sewenang-wenang, kata Kiai Imam. Wa anta ya akhi, dan engkau wahai saudaraku, minal Indonesian as-sabirin, orang Indonesia yang sabar. Tuh Kiai Imad memanggil Kiai Qurtubi, wa anta ya akhi minal Indonesian as-sabirin, engkau itu saudaraku yang paling sabar. Lembut ya Kiai Imad memanggil Kiai Qurtubi, tapi Kiai Qurtubi malah sebaliknya ya. Wa amma qultuhu anna fa mislu maqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ucapanku, ya saya berkata seperti itu diambil dari ucapan Kanjeng Nabi, maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qutila ammuhu, ketika pamannya dibunuh yauma Uhud, pada perang Uhud, la in dhaharna alaihim lanumatsilanna bi thalathina rajulan minhum falamma sami'al muslimuna dzalika qalu wallahi la in dhaharna alaihim lanumatsilanna bihim mislah lam yumsil ha ahadun minal arabi bi ahadin qad fa'anzalallahu wa in aqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih ila akhiri surah. Oke, itu intinya ya. Jadi Kiai Imad itu Kiai Imad tetap ngebantai itu disertai dengan dalil ya. Kuat gitu, dalil sama-sama kuat lah. Kayak Qurtubi dan Kiai Imad sama-sama kuat. Mereka dua-duanya orang Indonesia, orang Banten, ya sama-sama memiliki berilmu, sedangkan kita yang netizen ya, khususnya saya hanya bisa membaca saja. Semoga ada hikmah dari pelajaran ini yang dapat kita ambil. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa ditonton dan di-share sebanyak-banyaknya kepada pendukung keduanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.